Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Mr. Imran Rosidi, MTH MED, as the Supervisor of Guidance and Counseling Lecture and our beloved friends. I'm Akmalia Firdausi and my partner Arifin Elham Saputra from 6th group of PAIE would like to explain you about existential therapy. In our presentation, we take one book for our main reference. It is Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy from Gerald Corey, and two books for supporting our references. First of all, the content from our presentation today is about introduction, key concept, therapy process, and application of counseling. Jadi teman-teman, untuk isi dari presentasi kami hari ini adalah yang pertama, yaitu introduction atau perkenalan mengenai apa itu konsep dari existential therapy. Kemudian yang kedua ada key concept atau konsep utama dari existential therapy. Kemudian yang ketiga ada terapi proses atau proses dari terapi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah penerapan kepada bidang konseling. Nah, yang pertama yaitu introduction. Nah, apa itu existential therapy? Existential therapy is a psychological therapy that seeks to discover the meaning of life by exploring problem from a deep perspective. Nah, jadi teman-teman, terapi eksistensial ini merupakan sebuah terapi psikologi yang berupaya untuk menemukan kembali makna kehidupan dengan mengeksplorasi atau menggali masalah dari sudut pandang yang mendalam. Nah, terapi eksistensial ini menitikberatkan pada kapasitas manusia dalam mengetahui eksistensinya sebagai manusia seutuhnya. Artinya apa? Manusia ini memiliki kapasitas atau kemampuan untuk mengetahui tujuan hidupnya dan menyadari segala sesuatu seperti hak dan juga kewajiban sebagai manusia dalam menjalankan kehidupannya. Dan selanjutnya yaitu mengenai tokoh-tokoh dari existential therapy. Nah, yang pertama ada Viktor Frankl, kemudian ada Rollo May, kemudian ada Irvin Yalom, dan juga yang terakhir ada James Bugental. Akan tetapi di sini kami mengambil salah satu dari tokoh tersebut yaitu Viktor Frankl, di mana Viktor Frankl ini merupakan central figure atau tokoh utama dari existential therapy. Nah, beliau ini merupakan seseorang yang mengembangkan existential therapy yang membawa dari benua Eropa hingga United States of America. Nah, selanjutnya ada opinion dari Gerald Corey. Nah, beliau berpendapat bahwa di sini ada 6 aspek dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Apa saja? Yang pertama yaitu self-awareness capacity. Kemudian yang kedua ada freedom and responsibility. Yang ketiga ada creates his own identity and creates relationship with other. Kemudian yang keempat ada effort in search of meaning, purpose, values, and goals of life. Kemudian yang kelima ada awareness of anxiety as a condition of life. Kemudian yang terakhir ada awareness of the impending day. Nah, dari keenam aspek tersebut maka dapat kita artikan bahwa yang pertama yaitu adanya kapasitas dari kesadaran diri seorang manusia. Jadi semua manusia itu harus memiliki kesadaran diri. Kemudian yang kedua adalah kebebasan dan tanggung jawab. Entah itu tanggung jawab atas dirinya atau tanggung jawab atas orang lain. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan identitas dirinya dan menciptakan hubungan dengan orang lain. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Nah, di sini dapat dibuktikan bahwa manusia ini memiliki aspek mendasar yaitu saling berhubungan dengan orang lain. Kemudian yang keempat adalah usaha dalam mencari makna, tujuan, nilai, dan juga sasaran kehidupan. Kemudian yang kelima adalah keadaan pada kecemasan sebagai suatu kondisi hidup. Kemudian yang keenam adalah kesadaran akan datangnya maut.
Nah, dari keenam aspek di atas, kita dapat menemukan fungsi dari existential therapy. Nah, apa itu? Existential therapy functions is assist client in consciously exploring the meaning of their life by exploring various solutions that will be pursued through approach between therapist and client with more reflective and meaningful directions. Nah, apakah itu? Nah, jadi dari keenam aspek yang telah dijelaskan sebelumnya, terapi eksistensial ini berfungsi untuk membantu klien dalam mengeksplorasi apa makna kehidupan mereka secara sadar dengan menggali beberapa solusi yang akan ditempuh melalui pendekatan antara terapis dan juga klien dengan berbagai cara atau berbagai arahan yang lebih reflektif, tertata, dan tentunya bermakna. Nah, selanjutnya adalah main character of existential therapy. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu Viktor Frankl merupakan tokoh utama dari terapi eksistensial. Nah, siapakah Viktor Frankl? Viktor Frankl merupakan seseorang ilmuwan yang lahir pada 26 Maret tahun 1905. Beliau mengenyam pendidikan di Wina, Austria, dan beliau pun meninggal di sana. Nah, Frankl ini mulai mengembangkan pendekatan eksistensial berawal dari pengalaman pribadinya. Nah, Frankl berpendapat bahwa setiap orang itu memiliki pilihan pada setiap kondisi apapun. Bahkan dalam kondisi yang buruk sekalipun, mereka dapat mempertahankan jiwa spiritualnya dan kemandirian emosionalnya secara bebas. Nah, Frankl juga berasumsi bahwa segala sesuatu itu dapat diambil dari seseorang yang lain, kecuali satu hal, yaitu kebebasan untuk menjalani kehidupan. Artinya apa? Nah, setiap orang ini berhak memiliki kebebasan dan berhak memiliki kebebasan atas dirinya dalam menentukan jalan kehidupannya masing-masing, serta tidak dapat dirampas oleh orang lain, atau di sini kita dapat menyebutnya dengan hak asasi manusia. Oke, selanjutnya adalah konsep yang dimiliki oleh Viktor Frankl. Nah, Viktor Frankl ini memiliki konsep yang dinamakan logotherapy concept. Nah, apakah itu? Logotherapy concept is a therapy through meaning. According to him, menurut dia, the full meaning of life is when we have a sense of love. Nah, apakah hidup yang berarti itu? Nah, hidup yang berarti itu ketika kita memiliki rasa cinta. In this case, the aspect of love becomes the highest goal that humans can aspire to, and it's love that can save their life. Jadi dari konsep logoterapi yang dikemukakan oleh Frankl ini dapat kita simpulkan bahwa makna hidup sepenuhnya. Menurut dia, makna hidup sepenuhnya ini ketika kita memiliki rasa cinta. Nah, dalam hal ini aspek cinta atau unsur cinta ini menjadi tujuan tertinggi yang dapat dicita-citakan manusia, dan cintalah yang dapat menyelamatkan hidupnya, can save their life gitu. Makna cinta menurut dia dapat ditemukan melalui sebuah tindakan atau perbuatan. Nah, dan melalui cinta pula, seseorang ini dapat mengetahui esensinya atau eksistensinya sebagai manusia untuk menyadari akan pentingnya pencarian makna akan tujuan hidupnya. Seperti itu. Nah, selain dari opini dari Viktor Frankl, Viktor Frankl ini memiliki motivasi utama untuk hidup. Ini yang dinamakan will to meaning. Nah, will to meaning ini apa? Yaitu adanya kehendak untuk memaknai sebuah kehidupan. Nah, setiap orang ini memiliki kebebasan untuk menemukan makna kehidupannya dan harus diintegrasikan pada tubuh, pikiran, jiwa, roh, agar apa? Agar menjadi kehidupan yang seutuhnya, agar menjadi kehidupan yang bermakna, dan agar menjadi kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Nah, pada proses terapinya atau pada proses eksistensial terapi ini ditujukan untuk menantang individu atau menggali potensi individu agar menemukan makna atau eksistensi hidupnya melalui apa? Melalui pekerjaan yang
dia jalani, seperti cinta dan juga keadaan sosialnya. Key concept. Existential humanistic therapy place the human condition at the top of the hierarchy of concern. Jadi, key konsep atau konsep utama dalam eksistensial terapi ini menempatkan manusia atau kondisi manusia di atas, di hierarki teratas, di dalam fokus dalam penanganan terapisnya. Nah, key konsep ini memiliki 6 preposition atau 6 dalil utama yang melandasi di dalam pengaplikasian konseling terapi. Nah, yang pertama adalah preposition 1, self-awareness. Humans are not creatures like robots that only have the awareness to carry out responsibilities according to the programming that has been given. Nah, jadi kesadaran manusia ini tidak dianggap seperti halnya robot. Jadi manusia ini adalah organisme yang memiliki akal budi serta kesadaran penuh dalam melakukan tindakannya. Yang kedua adalah freedom, responsibility, and anxiety. One of the basic human nature is the anxiety that arises from the awareness of freedom and responsibility. Kebebasan, tanggung jawab, dan kecemasan adalah sebuah hal yang fitrah dimiliki oleh manusia. Hal ini menjadikan manusia harus menghormati dan juga fokus terhadap ketiga hal tersebut di dalam kehidupannya. Sehingga ketika manusia memiliki itu semua, maka insya Allah akan menjadi manusia yang seutuhnya. Preposition 3, creation of meaning. One of the authentic of human compared to the other living things is that human life is colored by creating values that are seen as giving meaning to life through various kinds of efforts with the ultimate goal of finding the purpose of life. Salah satu yang menjadikan hal unik pada manusia adalah manusia ini selama hidupnya selalu mencari sesuatu yang bermakna pada hidupnya. Alih-alih hanya tidur, makan, dan hanya seperti hewan, manusia ini ketika hidupnya itu mencari sesuatu yang bermakna, seperti interaksi dengan orang lain atau dengan lingkungannya. Ketika manusia gagal dalam berinteraksi dengan lingkungannya, hal inilah yang nantinya dapat membuat manusia itu dikatakan sakit. Perasaan kesepian, depresi, terus seperti hal-hal yang membuat manusia ini merasa terisolasi, itulah yang dipandang manusia sebagai rasa sakit dan hal negatif. Maka dari itu, manusia itu harus bangkit ketika hal-hal itu menyerang. Dia harus sadar ketika semua itu adalah tanggung jawab dirinya sendiri. Kebahagiaan itu harus diraih dengan diri sendiri, bukan digantungkan dengan orang lain. Alih-alih menjual harapan kita kepada orang lain atau berharap orang lain akan memberikan kebahagiaan pada kita, hal itulah yang akan mendatangkan masalah pada kita. Karena manusia memang dasarnya adalah makhluk yang unik. Preposition 4, striving for identity and relationship with others, atau berjuang dengan identitas dan hubungan dengan orang lain. Human as individual beings have their own uniqueness in each person. Humans in living their life tend to always establish relationship with other people and the surrounding environment. Nah, manusia sebagai makhluk individu memiliki keunikan tersendiri dengan makhluk yang lain. Manusia sejatinya memang sendiri, namun manusia selalu harus butuh secara psikis dan secara biologis untuk berhubungan dengan orang lain dan juga lingkungannya. Memberikan fokus untuk mencari arah hidup, tujuan hidup, kepercayaan, dan nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai yang dianggap penting pada orang lain dapat memberikan masalah pada kita.
semua itu harus kita raih dengan diri kita sendiri. Maka dari itu, semua harus disadari bahwa kendali penuh keberadaan kita ada pada tanggung jawab kita. Preposition for ini disusun oleh 4 konsep yang menyusun preposition keempat. Yang pertama adalah keberanian untuk menjadi. Nah, keberanian ini adalah kunci modal utama dalam menghadapi setiap permasalahan dalam hidup, baik dalam menjalani hubungan dengan orang lain atau ketika menemui berbagai masalah ketika manusia ini dalam proses penciptaan makna. Peran terapis adalah mendorong kliennya untuk memiliki keberanian dalam melawan perasaan takut dan cemas ketika memiliki permasalahan dalam hidup yang mengakibatkan si klien mempertanyakan keberadaan dirinya atau kehilangan jati dirinya. Nomor 2 adalah konsep yang menyusun dalil keempat ini adalah pengalaman ketersendirian. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa manusia sejatinya memang sendiri. Maka dari itu, manusia tidak boleh bergantung dengan orang lain secara terus-menerus. Meskipun manusia bergantung dengan orang lain, maka kebergantungan inilah yang seharusnya menjadikan manusia menumbuhkan sisi-sisi kemanusiaannya, bukan hanya didasarkan atas untung rugi. Yang selanjutnya adalah pengalaman keberhubungan. Ketika manusia memiliki hubungan dengan orang lain, tentu perasaan-perasaan yang mengikuti seperti perasaan baik atau buruk, perasaan bahagia dan cemas, sedih, dan sebagainya, itu semua menghinggapi diri kita atau diri orang lain ketika berhubungan dengan kita, dan kita ketika berhubungan dengan orang lain. Hal ini akibat berbagai macam interaksi yang terjadi. Maka dari itu, untuk menciptakan hubungan yang sehat, manusia haruslah berhubungan atas dasar pemenuhan perasaan-perasaan akal di atas berbagai macam kepentingan individualistik harus kita dahulukan. Jadi, kebaikan, semua hal yang diatur dalam norma agama yang dianut oleh kita atau oleh masyarakat itu adalah menjadi konsep atau sebagai guidance dalam manusia berhubungan dengan orang lain, sehingga akan terjadi hubungan yang baik dipandang secara individu ataupun kelompok. Ketika manusia hanya berhubungan di ataskan dasar kekurangannya saja atau di ataskan hanya untung rugi saja, maka hubungan itu dinilai tidak sehat karena akan bersifat parasitik atau bersifat politis. Nah, yang keempat adalah berjuang untuk identitas. Hal ini dikhususkan pada kasus ketika manusianya itu atau si klien menghadapi pengalaman yang membuatnya trauma. Ketika klien trauma, peran terapis ini adalah memberikan stimulus untuk bercerita. Meskipun dinilai sulit, yang dilakukan klien harus diusahakan untuk bercerita. Karena apa? Nanti ketika bercerita, hal yang didapat dari klien adalah motivasi dan juga dorongan yang harus dilakukan oleh terapis untuk melakukan apa? Yaitu melakukan bercerita supaya untuk mendapatkan jati dirinya lagi. Jadi ketika si klien ini bercerita, maka yang dilakukan terapis adalah mendorong si klien untuk mengingat-ingat dan juga menyusun ulang dirinya sendiri atau konsep atau pemikirannya untuk membentuk jati dirinya sendiri, sehingga rasa trauma itu dapat dilawan dan rasa cemas, takut, semua itu dapat dilawan. Maka dari itu, terapis wajib memberikan dorongan, motivasi yang kuat agar klien dapat keluar dari zona keterpurukan tersebut. After that, preposition 5, anxiety as condition of life. Anxiety is a natural part of being human. Anxiety arises from human efforts to fight various threats in life to survive. Existential views anxiety as arising from human resistance to death,
from freedom, choice, isolation, and meaninglessness. Jadi, anxiety atau kecemasan adalah kondisi dari hidup. Nah, kecemasan menurut eksistensial dipandang sebagai resisten atau perlawanan manusia dalam melawan yang namanya kematian, kebebasan, isolasi, kurangnya makna, dan juga freedom atau kemerdekaan bertindak. Maka dari itu, menurut eksistensial terapi, kecemasan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kecemasan biasa. Ini kecemasan yang memang tidak usah perlu dipikirkan terlalu dalam. Karena kecemasan ini tidak akan berarti penting bagi kehidupan manusia yang mempengaruhi jiwanya. Contohnya mungkin kecemasan sehari-hari. Contoh, apakah hari ini akan hujan atau tidak? Karena saya mau mencuci. Kalau hujan nanti apakah baju saya bisa kering padahal besok mau dipakai. Nah, ini tidak akan mempengaruhi kondisi jiwa seseorang. Yang kedua adalah jenis kecemasan yang memang perlu ditangani oleh terapis. Hal ini dikarenakan adanya perasaan trauma atau perasaan yang sedih mendalam ketika dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu atau ingatan-ingatan yang mengakibatkan dia memiliki perasaan-perasaan trauma dan juga perasaan sedih yang sangat mendalam yang berakibat pada kehidupannya hari ini dan juga ke depannya. Maka dari itu, klien diminta untuk membagi atau mengklasifikasikan mana perasaan atau pengalamannya yang mengakibatkan dia merasa cemas yang berlebih atau merasa cemas yang sangat membuat dia menggetarkan jiwanya atau bahkan mengganggu kehidupannya saat ini, dan mana perasaan-perasaan cemasnya yang harus sepatutnya disepelekan sehingga tidak membebani perasaannya dan juga pikirannya. Preposition 6. Awareness of death and nothings. Various basic human characteristics in interpreting death. It is a law of nature that death is something that every human being cannot avoid. The existentialist view does not view death as something negative, but it is something to think about so that life becomes significantly more meaningful. Nah, berbagai macam jenis manusia dalam memandang kehidupan dan hingga kematian mengakibatkan berbagai macam interpretasi pula. Kematian biasanya dianggap sebagai sesuatu yang negatif, namun sebaliknya, pandangan eksistensialis ini tidak memandang kematian sebagai sesuatu yang negatif, malahan sebagai sesuatu yang positif. Karena apa? Karena manusia ini untuk sadar bahwa dia di dunia ini memiliki keterbatasan waktu. Maka dari itu, eksistensialis ini mendorong, khususnya terapis harusnya mendorong para kliennya untuk berbuat baik. Karena apa? Keterbatasan waktu tersebut. Jadi dengan mengetahui bahwa manusia ini lemah, keterbatasan waktu, dapat meninggal, semua itu memang tidak bisa dihindari oleh manusia manapun, maka dari itu semua manusia ini harus menjadi more meaningful of significantly, yaitu memiliki kehidupan yang berarti secara signifikan. Lewat apa? Ya lewat berbagai macam aktivitasnya. Ketika manusia ini stuck pada sesuatu yang hanya biasa saja atau bahkan keburukan, atau manusia ini sampai meninggal depresi terus atau memiliki perasaan yang negatif terus, maka hal ini memang dipandang sebagai suatu kekeliruan. Karena apa? Kehidupan ini tidak terhenti pada hal-hal tersebut. Masih banyak sesuatu yang harus dicoba atau dieksplor oleh manusia, sehingga kehidupannya yang singkat ini akan berarti, dan bahwa dia akan nantinya memberikan manfaat bagi orang lain lewat berbagai macam mungkin perbuatan kebaikannya atau karya-karyanya yang ia tinggalkan. Maka dari itu, dengan menyadari kehidupan yang singkat atau kehidupan yang sekali ini, seharusnya manusia ini sadar. Dengan keterbatasan waktu ini, manusia ini sadar bahwa seharusnya dia tuh mengisi kehidupannya ini dengan hal-hal yang baik.
supaya dia nanti memiliki kenangan-kenangan yang baik selama kehidupannya, dikenang oleh orang lain. Bahkan ada pepatah yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nah, maksud dari itu secara garis besarnya adalah ketika manusia mati meninggalkan namanya ini dikenang dengan kenangan yang baik atau buruk. Bahkan namanya ini dapat diabadikan di berbagai macam bentuk seperti cerita atau bahkan lewat karya-karyanya atau bahkan dipatungkan. Banyak tokoh-tokoh besar yang sudah meninggal, namun namanya sampai saat ini masih tetap disebut. Nah, maka dari itu kita harus dapat mampu mengambil hikmah, contoh dari berbagai macam kebaikan yang mereka tinggalkan. Sehingga meskipun kita sudah meninggal, nama-nama kita tetap disebut, bahkan kita tetap diingat. Nah, sekian, terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya yaitu existential terapi proses atau proses dari terapi eksistensi. Nah, yang pertama adalah therapeutic goals atau tujuan utama terapi ini. Nah, teman-teman, pada dasarnya tujuan terapi eksistensial ini adalah untuk menggali dan juga mengeksplorasi kesadaran diri dari klien. Sebab hal tersebut dapat meningkatkan kesanggupan pilihannya, yaitu untuk menjadi bebas dan menjadi bertanggung jawab atas kehidupannya dan juga dirinya. Nah, penerimaan tanggung jawab dan kebebasan ini bukan suatu hal yang mudah, sebab ada beberapa orang atau bahkan banyak orang yang takut atau mencemaskan keadaannya di hari ini dan juga hari esok. Nah, setiap orang ini harus memiliki pilihan dan juga harus menentukan pilihan terbaik atas hidupnya, sekalipun yang dipilih adalah pilihan terburuk baginya. Sebab mereka masing-masing memiliki sebuah kebebasan, bukan? Nah, dengan ini mereka dapat menyadari betapa pentingnya diri mereka. Nah, ketika seseorang tidak memiliki pilihan, maka akan timbul suatu rasa kecemasan atau keraguan. Nah, maka dari itu terapi eksistensial ini juga bertujuan untuk membantu klien agar mampu menghadapi kecemasan dan mereka dapat menyadari betapa berharganya mereka melalui penerimaan atas dirinya. Oke, selanjutnya adalah the duties of therapist atau tugas dari seorang terapis. Nah, secara umum tugas terapis ini adalah untuk menyadarkan klien bahwa mereka masih ada harapan, masih ada di dunia, dan mereka memiliki hidup yang bermakna apabila mereka dapat memaknainya. Nah, selain itu ada beberapa tugas lain, yaitu ada 5. Yang pertama adalah menyadarkan klien akan tanggung jawabnya dalam kehidupan. Kemudian klien didorong untuk bersemangat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga adalah membantu klien untuk mengidentifikasi masalah atau menggali masalah serta mengklarifikasi asumsi bahwa mereka ini ada di dunia. Kemudian selanjutnya adalah mengajak klien untuk mengidentifikasi masalahnya dengan cara pandang agar eksistensi ini bisa diterima. Kemudian yang kelima adalah mengajak klien untuk fokus dan bisa melaksanakan segala sesuatu yang telah dipelajari tentang dirinya sendiri. Application therapeutic techniques and procedures. The application of therapy with an existential therapy approach has its own uniqueness compared to most therapeutic approaches. Jadi, pengaplikasian terapi eksistensial ini dapat dilakukan dengan berbagai macam pendekatan, tidak hanya terbatas pada satu pendekatan saja. Karena secara link besarnya bahwa terapi eksistensial ini juga berdasarkan atas humanistik. Nah, seperti gestalt terapi, psikoanalisis juga termasuk, karena ini masih berhubungan dengan pengalaman diri sendiri atau trauma dan sebagainya. Ini juga masih berhubungan atas dasar humanistik tadi. Nah, selanjutnya the existential stage of therapy started the initial stage of counseling. At this stage, the client is asked to identify and clarify their view of the world, where the points are the way they understand their existence
the client's view of value, the belief in deciding validity. Nah, selanjutnya ini adalah fase pertama ketika eksistensial terapi atau konseling eksistensial. Ini fase pertamanya tadi, yaitu klien ini diminta untuk mengidentifikasi pandangan dia dalam terhadap dunia. Jadi caranya nih, klien ini disuruh untuk bercerita berbagai macam permasalahan dirinya dengan lingkungannya. Nah, setelah bercerita, peran terapis di sini ini yaitu menyuruh atau bahasa lainnya adalah memberikan stimulus, memotivasinya untuk merenungi berbagai macam permasalahannya dan juga perannya di dalam permasalahan hidupnya. Nah, setelah direnungi dan dia disuruh untuk menyadari perannya di dalam permasalahan itu, peran terapi selanjutnya di tahapan selanjutnya adalah terapis ini memberikan berbagai macam insight baru atau wawasan baru terhadap klien. Nah, selanjutnya klien ini diminta untuk apakah klien ini sudah memiliki keterbukaan dalam menyikapi permasalahan atau memiliki rasa sudut pandang baru dalam menyikapi permasalahan yang sudah diceritakan dan sudah distimulus oleh berbagai macam nasihat atau berbagai macam wajangan dari konselor. Ketika sudah, klien di akhir sesi diminta untuk mengingat lagi di dalam hidupnya dari berbagai macam wawasan yang sudah diberikan oleh si konselor. Di akhir sesi, setelah diberikan wawasan-wawasan tadi atau dibantu mencoba untuk mengulik berbagai macam permasalahannya, diminta untuk memberikan berbagai macam pandangan dan yang semisal seperti klien ini diminta untuk berani atau cobalah memandang permasalahan dari sudut pandang lain. Setelah itu semua, klien ini harus melaksanakan atau merealisasikan berbagai macam pandangan tadi, sehingga hal itu tidak terhenti pada sesi konseling saja. Nah, harapan dari konseling adalah klien ini selanjutnya setelah konseling ini memiliki kehidupan yang bermakna dan juga dapat menjalani kehidupan yang penuh dengan sesuai fitrahnya, penuh kebahagiaan, atau mungkin bila mana menjadi masalah dia sudah tidak lagi terpuruk seperti dulu. Nah, selanjutnya adalah client adjusting for existential counseling. Various kind of patient condition ranging from drug addict, ethnic and racial minorities to even people with sexual deviation and psychiatric intervention can be applied in the practice of existential counseling in dealing with their problems. Nah, klien menyesuaikan untuk existential terapi. Nah, jadi existential terapi ini dapat digunakan oleh berbagai macam permasalahan atau kelompok manusia, seperti tadi pecandu narkoba, terus ras minoritas, atau bahkan orang-orang dengan gangguan seksual atau gangguan orientasi seksual itu juga bisa diterapi dengan existential terapi. Nah, tinggal bagaimana nanti ketika dia sudah menceritakan latar belakang permasalahannya atau latar belakang jati dirinya, terapis ini menyesuaikan itu semua. Contoh, kalau dia pecandu narkoba, dia sudah ingin tobat, tapi dia masih terbelenggu oleh lingkungannya yang toksik. Jadi mungkin salah satunya yang pertama adalah konselor memberikan nasihat untuk datang ke RSKO atau RS yang menangani orang-orang yang pecandu narkoba. Atau bila tidak ingin sampai ke tahap itu, coba konselor memberikan nasihat atau memberikan stimulus bahwa untuk meninggalkan kehidupannya yang menjerumuskan dia ke narkoba tadi. Contoh, mungkin menghindari
pertemanan yang mengakibatkan dia menjadi pecandu, atau meninggalkan lingkungannya yang mengakibatkan dia menjadi pecandu, atau berbagai macam permasalahan dia sehingga dia ini menjadi pecandu. Applications for brief therapy. The focus of existential therapy can be used in significant aspects such as being responsible for yourself, always making commitments before acting, and expanding your own awareness of each situation you encounter. Counseling is carried out for a limited time. Jadi pengaplikasian terapi secara singkat. Nah, kenapa singkat? Jadi hal ini digunakan supaya si klien ini merasa terpacu ketika menjalani setiap sesi terapinya. Selanjutnya hal ini juga memberikan pelajaran bagi klien agar menyadari bahwa kita sebagai manusia ini memang juga memiliki keterbatasan waktu. Nah, yang paling penting bagi pada tahap ini adalah si klien ini mampu memberikan evaluasi terhadap dirinya sendiri selama pencapaian apa yang telah diraih selama konseling. Nah, selanjutnya setelah dievaluasi, si klien ini juga mampu mengerti apa sih permasalahan yang selanjutnya ditangani atau seharusnya ditangani, baik ditangani diri sendiri atau harus dengan bantuan si terapis. Nah, akhirnya menguntungkan seperti si klien mampu menyelesaikan masalahnya, hidup tidak hopeless lagi. Dia sudah memiliki tujuan hidup, dia sudah memiliki makna atau dalam menjalani hidup. Ini yang diinginkan. Jadi terapi ini dipandang sebagai berhasil. Nah, yang selanjutnya adalah application for counseling group. An existential group can be described as people who are committed to a lifelong journey of self-expression with the following goals. Nah, jadi existential group ini dapat dideskripsikan atau dijabarkan sebagai orang yang memiliki komitmen untuk menjalani perjalanan hidupnya dan self-expression atau mengeksplorasi dirinya sendiri dengan mengikuti tujuan. Nah, allow member to be honest with themselves, broaden their view of themselves and the world around them, to clarify what give meaning to their present and future life. Group provide a powerful context for looking at yourself and considering what might be more authentic. Members can openly share their fear of an unfulfilling life and recognize how they have compromised their integrity. Nah, jadi yang ketiga poin tadi, mulai dari allow members until future life, adalah tujuan-tujuan dari yang following tadi, dari orang-orang yang memiliki komitmen untuk perjalanan eksplorasi diri mereka sendiri selama tujuan hidup. Nah, tujuannya itu ada dari eksistensial terapi ini memiliki tiga rekomendasi. Yang pertama adalah memungkinkan anggota ini jujur dari mereka sendiri, yaitu klien ini jujur selama hidupnya sendiri, tidak pernah membohongi dirinya sendiri. Ketika dia merasa sedih, ya dia memang sedih, senang ya senang, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah memperluas pandangan mereka tentang diri mereka dan juga dunia sekitar mereka. Jadi ketika ada masalah ini, klien ini memiliki tujuan. Nah, tujuan yang kedua ini adalah memperluas pandangan, mulai dari dirinya sendiri dan orang lain atau dengan lingkungannya. Jadi ketika dia terkena masalah, dia tidak lagi seperti dulu lagi, atau sudah setidaknya, oh begini ya polanya, kok kayak dulu lagi ya, kayaknya daripada aku seperti dulu lagi, lebih baik aku akan melawannya sehingga aku tidak terpuruk seperti dulu lagi. Nah, yang ketiga adalah to clarify what give meaning to their present and future life. Nah, untuk mengklarifikasi, itu mencari kebenaran atau membenarkan apa yang memberi makna bagi kehidupan mereka yang sekarang ini dan juga yang akan datang. Jadi dia ini ketika memiliki hubungan dengan orang lain atau dalam menjalani hidupnya, dia ini mengklarifikasi lagi. Ketika ada orang baru datang dengan, oh apakah orang ini akan memberikan dampak baik
dampak buruk ya. Apakah orang ini nantinya dapat mempengaruhi kehidupan masa depan saya atau tidak? Atau permasalahan ini bagaimana saya harus menyelesaikannya? Apakah hal ini bermakna bagi saya atau tidak? Ataukah hal ini atau permasalahan ini atau orang itu harus saya pikirkan dengan capek, atau memang hal itu hanyalah angin lalu sehingga saya dapat tidak harus overthinking atau bagaimana? Nah, grup atau kelompok ini atau orang-orang yang konseling secara grup ini dapat saling memberikan bantuan atau dukungan. Karena apa? Karena mereka ini secara garis besar memiliki permasalahan yang sama. Permasalahan mencari jati diri atau kehilangan jati diri, atau bahkan sampai hopeless dari kehidupan. Nah, ketika orang-orang yang sama memiliki komitmen, mereka akan secara berkelompok ini akan saling menguatkan. Maka dari itu, kami yakin dengan berkelompok ini orang-orang akan kuat. Karena apa? Oh, ternyata saya ini tidak sendiri. Banyak orang-orang yang ternyata sama-sama saya. Sama-sama mungkin, oh, saya ini sampai dibully kayak ini, terus ketemu orang yang sama-sama konseling dia juga memiliki permasalahan yang sama atau hampir mirip, terus kita saling share masalah atau saling menguatkan. Maka dari itu application for counseling group ini juga memiliki manfaat. Thank you for attention. Kami ucapkan terima kasih banyak atas atensinya atau atas perhatiannya. Bila mana terdapat kurangan, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.